ini udah bagus kok. Udah bagus kan? Ada pemerintah kota yang mencoba memperhatikan industri ekonomi kreatif melalui wadahnya sekali lagi dengan apapun itu kekurangan dan kekurangannya khususnya kita kalau kelebihan kan ya udahlah gitu. Kenapa lo ada quote seperti ini? Hai, ketemu lagi di podcast pariwisata Tangsel. Dan kali ini gue harus ngomong di sini karena mikirnya di sini kan, gitu kan? Oke, kita ada di podcast pariwisata Tangsel. Pastinya kembali lagi bersama saya Anes Rembes dan so pasti ada di studio kreatif Tangsel. Dan kali ini gue nggak sendiri, tapi aku mau ngomong-ngomong tentang apa yang ada di depan gue sih sebenarnya. Aku belum juga nggak ngulik gitu loh. Pak Bima juga ngasih itu, Dimas nggak ngasih kepean juga. Jadi gue meraba-raba ini. Oke, selamat datang. Ini dia Ruang Bersuara. Halo Mas Anas. Yes, halo. Tepuk tangan lagi dong. Minal aidinan lu Mas. Oke, minal aidin wal faizin. Emang penonton kita itu cuma 15.000 gitu. Jadi ini seru banget. Halo bro, Mas siapa bro? Dengan Nandi Mas. Mas Arnandia Darsapiaji, cuma biasa dipanggil Nandi. Nan. Ini Gimana, kenapa sih kok ada ruang bersuara? Ruang bersuara. Iya. Kita cerita sedikit deh tentang ruang bersuara ini sebenarnya apa sih sebenarnya? Apakah dia warung kopi? Oke. Atau ruang itu adalah space buat orang-orang kreatif? Atau ruang untuk bercinta? Gue nggak tahu juga kan. Oke. Nah, ini 18 plus ya? 18 plus. Okay. Cuma Pak Bima yang bawa lagi. Oke. Yeah. Mungkin bisa cerita sedikit, Nan. Oke. Jadi gini Mas Anas, ceritanya di balik hadirnya si Ruang Bersuara ini. Jadi Ruang Bersuara itu sebenarnya produk pandemi. Produk pandemi. Oke, jadi dia lahir pada saat pandemi kan? Saat pandemi. Oke, clear. Jadi kalau pandemi itu kan secara nasional di announcement pada saat Maret 2020 tuh. Oke. Ya salah, pada saat Maret 2020 karena memang gue sendiri kan memang lebih banyak di in charge di holding perusahaannya tuh di strategi komunikasi lah. Jadi PR, strategi komunikasi. PR, betul. PR berarti ya? PR. Terus akhirnya kita mikir tuh, wah, nih khususnya pada saat awal pandemi itu kan banyak tuh transisinya, terus shifting mulai dari yang biasanya kita kerja pace cepat jadi slow down segala macem. Dan kita ngeliat juga kayak kok banyak teman-teman tuh yang kayak jadi punya ruang geraknya tuh semakin terbatas lah, ya kan? Jaga jarak, PPKM, di rumah aja segala macam. Jadi kita mikir kenapa kita nggak coba bikin satu tempat nih yang bisa mengakomodir tetangga. Awalnya ya konsepnya neighborhood gitu, neighborhood cafe. Supaya bisa nanti kayak tetap ada ya gimana namanya manusia kadang online interaction tuh beda gitu ya secara experience-nya. Kita bikin coba tempat sebuah ruang publik karena kita juga mikir keterbatasan ruang publik pada saat itu di wilayah benar gue itu di Ciputat gitu kan. Akhirnya lahirlah si Ruang Bersuara. Dengan apa? Karena kita agensi komunikasi, terus kita mikir apa ya yang bisa mengakomodir tempat nih buat diskusi. Biasanya mediumnya kan diskusi tuh paling asik, namanya intens kan, apalagi kalau ngobrolin serius, mediumnya kopi. Terus gimana nih supaya obrolannya juga jadi semakin menarik, syukur-syukur bisa jadi kayak semacam cerminan juga nih buat kitanya, buat nge-review. Akhirnya kita bikinlah studio podcast pada saat itu. Jadi direkam. Jadi sebagai studio podcastnya itu untuk mengakomodir teman-teman yang mungkin punya ide, nih kadang kan kalau ngobrol di tongkrongan seru obrolannya kira-kira dapat insight apa tiba-tiba tapi besokannya nggak ada isinya. Semalam kita ngobrol apa ya gitu, lupa kan gitu. Nah kita bikinlah itu. Nah ngomong-ngomong podcast, kenapa gue nggak diundang ya? Jadi podcastnya itu kita masih sebagai fasilitas, Mas Anas. Jadi emang ada teman yang nongkrong nih asik. Yuk kita podcast. Lu rekaman aja tuh, direkam aja obrolannya gitu kan. Nah kita belum lari ke arah si Ruang Bersuara menjadi medium untuk bikinnya creating konten gitu. Sebagai akomodir aja untuk ya itulah fasilitas publik. Ini lucu sih Nan. Ini ada kata-kata jadilah cahaya bagi sesama
selagi bisa. Ini nih quotes yang bagus banget di mana lo bisa menjadi, kalau itu kan menjadi lilin, menjadi terang dunia kayak gitu-gitu kan. Dan di sini kenapa lo ada quotes seperti ini di ruang bersuara? Well, ini salah satu apa ya, Jadilah. cara kita coba berkomunikasi gitu melalui merch gitu kan. Merchandise, ada gelas, ada kaos, ada tumbler kayak gitu. Nah, apa, karena kita ngeliat kemarin pada saat pandemi itu kan kayak serba, apa ya gue bilangnya, kayak serba pesimis, negatif, auranya tuh kayak, terus belum lagi kayak banyak ya berita duka bertebaran dari lingkungan terdekat kita, Iya. teman, itu kayak semakin pada saat dari fase awal pandemi sampai ke tahun berikutnya itu kan kayak kok semakin mendekat nih. Akhirnya kita mikir kayak, yaudah yuk coba kita gimana nih cara kita buat nyebar vibes yang rada positif lah, rada optimis. Rada akhirnya kita keluaran dengan merch, terus kita main dari sisi kopi, bahwa hal ini walaupun terlihat buruk dan belum pernah kita rasakan sebelumnya, iya dong, ini kan kejadian luar biasa ya, belum pernah kita rasain gitu. Itu masih tetap ada optimisme loh di situ. Apapun yang bisa kasih optimisme dalam bentuk tindakan, ya silakan bertindak. Yang mungkin dari sisi pengetahuan bisa di-sharing kayak gitu kan. Yang bisa dari sekedar kata-kata nih, mungkin itu juga bisa jadi kayak pemantik api buat orang-orang yang ngebacanya jadi lebih optimis. Harapannya gitu sih. Mungkin gini, Nat, mungkin Tangsel people juga pengen tahu ya sebenarnya apa sih momen yang sudah dilakukan oleh ruang bersuara. Gitu nggak Pak Produser? Betul kan? Nah, karena gini, jujur aja aku cerita gitu, ada beberapa orang tahu tentang ruang bersuara gitu kan. Pastinya mereka pengen tahu movement yang sudah dilakukan teman-teman ruang bersuara itu apa aja. Tadi mungkin tadi udah dijelasin secara clear ya, kita bahwa kita ada podcast, ada bikin merchandise, dan pastinya bikin produk yang namanya kopi. Iya kan? Selain itu movement yang dilakukan yang ini loh. Bisa membuat cahaya tadi nih. Nah, ya balik lagi tadi, berawal dari situasi pandemi, akhirnya kan tanda kutip kita jadi kayak sedikit tidak terkoneksi nih, keputus nih, ada missing linknya. Di situ kita coba mikir gimana ya caranya kita tetap bisa deliver pesan-pesan kita ke audiens yang ada di rumah. Nah, dari semenjak hadirnya si Ruang Bersuara di Oktober 2020 itu kita coba bikin activity, ya pasti of course online activity nih. Apa bentuknya, kayak diskusi, terus mungkin juga ada kita kemarin tuh bikin akustikan ya kemarin. Jadi di box kecil itu teman-teman manggung, kita siarin broadcasting via si Instagram Live. Jadi saya teman-teman yang ada di rumah pun masih bisa tetap terhibur nih, merasakan tanda kutip experience-nya malam mingguan. Lu terhibur dari musik, terus kita juga mengakomodir teman-teman stand up komedian di wilayah Tangerang Selatan buat open mic, terhibur kan karena lucu apa segala macam. Jadi ibaratnya harapannya teman-teman yang di rumah yang nonton itu bisa kayak reduce intensity-nya mereka lah, ketegangan itu bisa jadi semakin nyantai lah gitu. Nah, sama PMI kemarin kita bikin activity donor darah. Setelah pandemi apa yang dilakuin setelah pandemi? Wah, kalau setelah pandemi ya mudah-mudahan kan. Udah atau belum? Bukan, maksudnya mudah-mudahan nih suasananya jadi semakin membaik kan. Maksud gua udah ngelakuin atau belum? Yang tadi yang setelah pandemi ini. Setelah pandemi kita ada beberapa terobosan sih yang mau kita coba jalanin. Jadi belum dilakuin kan, baru mencoba kan? Baru akan jalan. Jadi yang sekarang berjalan itu gue bilangnya kayak konsep 1.0-nya lah. Nah, kita mau coba move ke next phase-nya. Cuman samplingnya itu nanti mungkin ada di titik lain nih, masih tetangga sih. Yang harapannya nanti bisa diimplementasi di wilayah Tangerang Selatan juga. Gitu sih. Begitu ya. Nanti coming soon Mas, kita undang deh. Boleh. Mas Anes. Nah, mungkin aku juga berharap ya ke teman-teman ruang bersuara ini, kita juga punya studio kreatif Tangsel ya. Di sini adalah suatu wadah atau tempat mereka berkreasi. Makanya teman-teman yang mungkin di rumah punya kreativitas atau mungkin punya
produk UMKM atau segala macam ini bisa dimanfaatin. Betul. Jadi sebenarnya ya mirip lah antara Ruang Bersuara dengan Studio Kreatif Tangsel gitu. Bedanya mungkin kita kan mencoba untuk meng-grab satu lingkungan di Tangerang Selatan sih pengennya. Kalau lu kayaknya Dalam- luas banget ya. Dalam visi ini kan menjadikan Tangsel sebagai kota layak huni anak muda. Iya, pastinya arahnya ke sana sih gitu. Karena Tangsel itu Iya. emang kaya dengan SDM yang bagus. Betul. Makanya Dinas Pariwisata Betul banget, Mas. di tempat ini mengajak teman-teman yang kreatif untuk kumpul sama-sama untuk membesarkan nama Tangsel itu sendiri. Nah, pertanyaan gue adalah ada ide nggak sih untuk movement barengan Studio Tangsel? Wow, banyak Oke. banget, Mas. Tinggal nanti apa ya? Kalau untuk membuat sebuah ide terrealisasi itu kan perlu banyak ya koordinasi, Oke, konsolidasi segala macam. Kalau ide terapannya sih bakal banyak banget sih untuk lebih menginformasikan lah bahwa ini loh pemerintah kota Tangerang Selatan tuh tidak OB gitu ya, tidak tutup mata lah istilahnya sama tanda kutip anak muda yang punya sisi kreativitas lebih, khususnya di bawah naungan Dinas Ekonomi Kreatif ini sendiri kan. Once lu punya potensial, either itu individual atau lu punya produk atau services yang unik, itu sudah ada nih wadahnya gitu. Tinggal nanti dari mungkin gue pribadi misalkan sebagai salah satu elemen masyarakat gitu, tinggal menginformasikan nih lo Pak, ada anak muda yang oke nih, punya visi yang menarik, punya produk yang menarik. Nanti tinggal mungkin dari Pemkot bisa membantu mensupport apanya gitu kan, pelatihan atau boosting segala. Oke. Syarat untuk berkolaborasi dengan Ruang Bersuara ini apa sih? Apakah ada kurasi atau mungkin harus anak muda atau harus produknya apa? Terus gimana sih caranya untuk teman-teman yang ada di rumah, Tangsel people yang ada di rumah, mungkin setelah lihat podcast ini ada keinginan untuk bergabung sama Ruang Bersuara? Mungkin cara nge-reach paling gampangnya nanti tinggal di Instagramnya aja Ruang Bersuara. Apa namanya? Instagramnya? @ruang_bersua.ra. @ruang_bersua.ra. Oke. Tak ulangin lagi ya. ruang.bersua.ra. Ya, jadi tempatnya bersua, bertemu nih sama bersuara. Oke, nanti ada di bawah. Nanti ada seperti itu. Nah, ini juga ada ininya. Nanti di situ ntar biasanya tinggal japri aja message. Biasanya ketika message nanti teman-teman yang menghandle akun sosial medianya ataupun nanti misalkan nongkrong di sana ngontek barista yang lagi standby di sana. Biasanya nanti teman-teman dari community relationnya kita nih akan langsung jump in tuh. Simple kok, tinggal ya lu pengen bikin apa, kita punya yang kita dengan segala macam keterbatasan yang kita punya nih gitu kan, misalkan apa fasilitas yang ada, silakan dipakai aja buat nge-support kegiatannya teman-teman. Mau bikin showcase kek atau pengen manggung kek gitu kan, silakan aja pakai fasilitas yang ada. Bersuara ya. Ruang Bersuara ini sebenarnya lo tetap tetap meninggikan Ciputat atau Tangselnya sih? Membawa nama Ciputat atau membawa nama Tangselnya? Umum sih Mas, lebih kayak ke umum. Enggak umum lah, orang lo nyantumin di sini bersuara di Ciputat. Lo di Ciputat aja, jangan di Tangsel. Makanya besok dirubah itu. Karena titiknya sekarang baru ada di Ciputat. Oke. Jadi kan Ciputat kan di bawah Tangsel, men. Betul. Iya. Besok nantinya dirubah, mungkin kalau gua ada di teras kota, bersuara di teras kota bisa aja. Enggak, maksud gua ini kan mungkin pertanyaan gua adalah oh ya, ini hanya untuk orang-orang Ciputat, men. Jadi orang yang enggak ada di Ciputat lu enggak bisa. Gitu ya. Jadi ada double meaning ya. Okay. Kayak kenapa bersuara di Ciputat? Karena Ruang Bersuara itu ada di Ciputat. Nantinya pun di cabang manapun bersuara di, maaf nih ya nyebut tetangga, misalkan di Jakarta Selatan kayak bersuara di Bali kayak itu akan jadi kayak semacam amplify strategi komunikasinya kita lah. Nah, itu jawabannya maksud gua. Jadi kalau untuk mengakomodir mana suaranya bisa ya, harapannya kita pengen ngerangkul se-Indonesia ya. Gitu. Cuman kembali lagi kenapa
tadi sedikit menyinggung soal campaign hashtagnya itu tadi, karena sekarang store-nya baru ada di Ciputat gitu. Mungkin studio kreatif Tangsel mau bikin store bareng sama RB gitu. Oh bisa. Di cabang-cabang yang lain. Jadi Mungkin ada tanah-tanah nganggur. Tapi ruang bersuara emang membuka buat teman-teman semuanya yang mungkin lagi lihat podcast ini, bahwa membuka selebar-lebarnya Tangsel People melalui podcast Dinas Pariwisata ini bisa bergabung dengan ruang bersuara, atau bahkan bisa berkolaborasi atau membuat suatu tadi ruang baru yang kita ciptakan bareng-bareng untuk mungkin ada di Tangsel atau mungkin ada di mana ya, di BSD mungkin seperti itu ya. Iya. Ya tujuannya untuk pastinya ya untuk Indonesia yang lebih baik lah. Pokoknya positif kita ke arah sana. Tepuk tangan lagi. 15.000 penonton gua. Kita cobain tadi kita sudah ngomongin kopi ya sebenarnya. Dicobain Mas. Satu hal, ini jadi produk andalan kamu ya sekarang ini. Atau memang ini coba-coba atau memang benar-benar gue bikin untuk bisnis kayak gitu. Ruang bersuara itu bikin buat bisnis atau emang iseng-iseng doang pertama kalinya? Berangkat lagi ya karena bicara kreativitas tuh kan luas banget ya dan kadang butuh disalurin tuh. Udah. Gue nanya dulu sama tim kreatif gue, aman kan? Aman. Tim kreatif gue itu harus kayak gituin gitu. Udah segel gitu kan. Kita cobain. Iya. Gimana tadi? Ini coba-coba ya atau emang bener-bener gue bisnis, gue harus bener-bener bikin yang bagus gitu, yang kualitas oke gitu. Gimana udah? Kita punya formula ya jadi di ruang bersuara itu di under unik gitu kan. Kita percaya sama yang namanya eksperimental sih. Karena ngomongin kreatif itu bukan tanda kutip cuma sebatas ngomongin desain, ngomongin seni gitu kan, tapi how you handle with the situation dan coba deliver solusi gitu kan dari any problems yang happen gitu kan. Dengan yang paling penting source yang paling seefisien mungkin, seefektif mungkin, seterbatas mungkin, tapi lo masih bisa ngasih solusi. Nah itu nggak namanya kreatif. Nah ya balik lagi kayak tadi ngomongin produk, kita pada saat nge-develop nggak ada yang sama sekali lulusan tata boga tuh. Udah trial and error aja kita coba. Berawal dari project mungkin rada idealis. Tapi back again kalau misalnya ternyata itu produknya disukain banyak orang dan bisa memberikan dampak positif, ya itu tadi banyak yang beli, akhirnya anak-anak Ciputat juga tuh yang jadi baristanya segala macam kan, bikin dampak sosial secara nggak langsung. Teman-teman yang nongkrong pun secara langsung berkontribusi tuh buat tanda kutip menggerakkan perekonomian dari Ciputat. Katanya suruh diperjelaskan Ciputat. Baru Ciputat nih. Ya, di Ciputat, teman-teman Ciputat. Nextnya adalah gue mau tantang nih dari teman-teman ruang bersuara gitu. Mungkin nggak sih di bulan Juni atau bulan Juli berkolaborasi dengan Studio Kreatif Tangsel bikin movement? Boleh, mungkin boleh. Boleh ya? Boleh. Jadi dan mungkin ntar tinggal kita obrolin aja movement apanya nih Mas. Movement apa? Jadi mungkin ide cerita pastinya dari Studio Kreatif ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang di rumah yang lagi dengerin podcast ini boleh ya di bawah ini komen apa ya sih, ide apa sih kalian untuk teman-teman di ruang bersuara, punya ide apa berkolaborasi dengan podcast Dinas Pariwisata pastinya. Lo mau mungkin ada saran, gila gue mau ya ada ide ruang bersuara bikin festival musik atau mungkin bikin festival art atau bikin belajar bersama misalkan seperti itu, atau bahkan bikin kelas. Jadi anak-anak SDM yang bagus itu dikumpulin di suatu tempat, siangnya mungkin akan belajar atau mungkin cara gimana sih campaign yang bagus, bikin narasi, script writer yang bagus, sosial media yang bagus gitu. Malamnya ada live musiknya dengan merangkul teman-teman kreatif yang ada di luar sana yang mungkin nggak ada space-nya, nggak ada tempatnya tadi. Karena dengan nama ruang berarti kan wadah kan berdua, ya kan? Mungkin nggak sih seperti itu? Mungkin banget ya. Dan memang sudah sudah berjalan secara apa ya gue bilang kayak otomatis lah, autopilot gitu sama anak komunitas. Udah kayak rumah aja. Kadang Mas gue bikin open mic ya pakai aja deh, ngeluarin alat sendiri, ngeset sendiri, ngadain acaranya. Nah
Sesimpel Sekarang itu. gue nanya lagi nih, ada berapa sih sebenarnya komunitas yang sudah bergabung sama Ruang Bersuara? Gue nggak tahu, belum ngecek detailnya. Hmm. Cuman yang terjaring itu lebih kurangnya ada 20 sampai 30 baru sekitar 20-30 dan itu masih batasannya di wilayah Tangerang Selatan aja. Oke. Tapi menurut gue Ruang Bersuara itu nggak sesuai dengan namanya sih menurut gue. Apa tuh? Nggak kedengeran suaranya di Tangsel. Gimana Bener. kreator? Betul. Eh, Produser gue ketawa-ketawa tadi. masih banyak menahan diri Mas C Menahan gitu. diri. Menahan diri. Kenapa? Menahan diri karena takut atau mungkin menahan diri karena nggak ada teman-teman yang dukung? Ya Atau namanya kenapa? ya namanya project idealis ya kan. Iya. Project idealis. Kita ya tanda kutip benar-benar independen. Kita nggak dapat suntikan dana dari mana-mana. Oke. Ya kita berjalan santai aja. Oke. Jadi Smooth on the flow aja. aja gitu kan. Nggak on the flow, tetap ada plannya, Plan? tapi tetap Heeh. jalannya alternatifnya kan tetap dipikirin kan. Oke. Gimana Soalnya gini? kalau orang-orang kayak gini biasanya besok bisa kejadian, besok lagi mungkin nggak bisa kejadian lagi. Iya kan? Jadi ngeliatin situasi aja itu. Bisa yuk sekarang bisa kejadian gitu kan. Bener gak sih? Nggak juga. Jadi kalau bicara soal balik lagi nih tadi ngomongin ruang Ya, bersuara ruang dari sisi bersuara. bisnis, kita udah punya risetnya ya. Jadi F&B itu rata-rata kalau Kita nggak ngomongin batas- F&B loh bre. Iya. Kita ngomongin naming Ruang Bersuara gitu loh. Iya. Ini kan brand identity dulu kan sebenarnya kan. Maksud gue biar teman-teman mungkin yang ada di rumah sana mencoba untuk menelaah bahwa Ruang Bersuara ini adalah gila nih, tempat ini adalah cocok buat gue. Yang selama ini gue nggak punya ruang, akhirnya gue punya ruang. Oke. Itu sih sebenarnya yang Oke. yang gue pengen sampaikan di podcast ini sih sebenarnya. Maksudnya dengan adanya Ruang Bersuara ini melewati studio kreatif ini Tangsel ini akhirnya akan tumbuh lagi nih men, kreator-kreator lokal Tangsel yang akan berhasil di ruang elu men. Maksudnya itu sih sebenarnya. Nah, untuk menuju ke sana sih sebenarnya kita punya kayak semacam konsep yang sudah kita garap yang cukup ideal ya. Tapi itu baru nanti ada di apa ya gue bilangnya stages berikutnya lah. Oke. 3.0-nya. Nah, kita baru mau menuju 2.0-nya lah gitu kan. Ya tetap masih trial and error segala macam. Poinnya sih kalau yang bisa gue sampein ke mungkin teman-teman yang nonton yang denger, jangan takut buat nyoba, jangan takut buat salah ya buat eksperimen lagi, tinggal ways-nya aja yang diganti gitu. Cuman tapi nggak goals-nya gitu yang dirubah. Tujuannya mah tetap satu gitu. Cuman permasalahan itu akan happen-nya cepat atau lambat kayak tadi nih, Ruang Bersuara kurang kedengeran nih gaungnya. Ya banyak komponennya kan. Dan jangan lupa tuh komponen yang paling penting faktor X-nya yang daring di atas gitu kan. Oke, yang di atas. Nah, kita kan nge-flow aja. Oke. Di Ya lantai 5 kan? Di lantai berapa? Pak Wali di lantai berapa? Pak Wali. Oh, di bawah ya, bukan. Yang di atas. Di atas. Yang di atas. Oh, yang di atas. Ya, Gusti Allah. Gusti Allah. Oke, di atas juga yang mungkin di atas ya. juga. Itu penting. Sebagai perwakilannya kan. Itu setuju men. Jadi muka emang kalau kita nggak punya akhlak gitu kan, nggak punya agama itu terserah lo gitu kan. Maksudnya memang kita harus berdoa, berusaha. Tapi intinya kita gimana action sih menurut gua. Nah itu actionnya itu yang penting sih men. Start now, start from small steps sih gue percaya. Ya. Terserah dari reaksinya apa, kurang ini kurang itu ya selalu ada kekurangan lah. Sama. Gue juga kalau bikin kayak gitu. Mungkin ada yang, aduh acaranya kecil, waduh rame, aduh lo. Ya, terserah lu gitu kan. Tapi kita tetap bikin suatu movement, bikin suatu experience yang baru, orang datang, pulang, punya cerita atau punya ilmu yang baru. Itu sih tujuan gue juga sama sih men. Oke, tepuk tangan buat Ruang Bersuara. Wow. Ngeri nih sebenarnya. Ngeri nih. Jadi ngerinya adalah suaranya belum ada nih gue di situ gitu loh. Tapi ruangnya udah ada nih. Kita mencoba ruang ini supaya ada. Maksudnya aku pengen ruang ini tidak hanya sekedar bersuara, tapi emang ada orang penunggunya. Tahu gak sih? Coba lo bayangin kalau ada pohon tuh ya, pohon rindang. Gimana pohon rindang itu bisa dibilang ajaib atau mungkin angker? Karena ada penunggunya katanya. Nah itu dia. Iya kan? Aku pengen Ruang Bersuara itu ada penunggunya ini men. Kalau itu balik lagi kan ya ke apa ya bahasa gue ya, mengkultuskan salah satu sosok. Nah kita nggak mau kayak gitu. Itu maksud gue. Kita nggak mau kayak gitu, tetap kayak ya ini ruang publik, ruang bersama. Siapapun bersama berarti kan? Bersama. Siapapun yang ada di sana ya tadi kayak bilang ada beberapa komunitas yang join di sana ya ini base camp lu, ini home base lu, silakan maksimalin aja.
Tadi kan udah cerita nih soal pohon tadi, soal sosok. Ada nggak sih sosok yang ada di ruang bersuara itu sebenarnya di balik itu? Itu siapa sih? Apa lo sendiri atau ada kreator mungkin yang punya nama atau emang bener-bener lo sendiri atau mungkin ada komunitas yang good banget di situ? Mungkin bisa cerita dikit. Ya eksperimen bareng-bareng lah. Eksperimen teman-teman bareng-bareng anak ya. Oke. di apa ya, di unik lah. Oke. Oke, tepuk tangan lagi deh. Ini seru ini nih. Produser gua aja sampai gini-gini terus dari tadi. Gini-gini terus, men. Oke, masih di podcast Dinas Pariwisata Tangsel. Pastinya kali ini kita tadi sudah ngopas sedikit tentang ruang bersuara. Tapi aku pengen nanya nih, Bre. Pendapat lo nih tentang apa yang kita lakukan. Maksudnya Studio Kreatif Tangsel. Kita sudah berapa tahun, Pak? Setahun ya, setahun. Mungkin udah ngeliat di Instagram ataupun di YouTube-nya kita. Ada masukan nggak, Bre? Ya itu tadi sih lebih kayak yang sifatnya esensial dan mungkin off air kali ya. Kayak lebih ya ini udah bagus kok. Udah bagus kan? Pada saat ada pemerintah kota yang mencoba memperhatikan industri ekonomi kreatif melalui wadahnya sekali lagi dengan apapun itu kekurangan dan kekurangannya khususnya. Kita kalau kelebihan kan ya udahlah gitu. Kekurangannya biasanya kelebihan itu orang lewat aja. Kekurangan tuh yang diungkit-ungkit, men. Itu kenapa sih orang sekarang kayak gitu? Ya gitu emang selalu kalau nggak gitu kan kalau nggak gitu nggak banyak artis yang bikin kontroversial kan. Kalau baik-baik aja nggak diomongin. Iya, tapi itu teknik biar sih. Jadi balik lagi. Satu hal yang gua sangat apresiatif itu adalah bahwa dengan segala kekurangannya, even from the small step, pemerintah kota sudah mau coba memperhatikan pelaku ekonomi kreatif dan itu harus diapresiasi. Tepuk tangan buat Dinas Pariwisata Tangsel. Dan hostnya, halo Pak Bima. Tepuk tangan buat hostnya. Hostnya telat nggak apa-apa ya. Baru kali ini kita podcast kayak gini. Gue lupa, bro. Aduh. Pak Bima udah telepon udah. Ternyata gue lupa. Gue ada janjian ternyata. Thank you produser, thank you semuanya. Intinya aku happy banget bisa ketemu sama Ruang Bersuara di sini pastinya di podcast Dinas Pariwisata Tangsel. Dan kita sudah cobain tadi kopinya oke, Bre. Kopinya oke. Biasanya ya kalau gue minum kopi, gue jujur aja nggak suka kopi ya. Ini produser gue tahu dia, gue nggak suka kopi, makanya dikasih susu sebelah kanan tapi masuknya susu yang putih. Gitu. Nah kopi ini tadi aku coba, biasanya kan agak mules ya kalau beberapa ada kan? Oke, ya ada yang sensitif. Iya, karena perut gue mungkin nggak biasa ngopi, tapi ini good sih. Ini sorry ya, bukan buat teman-teman di rumah, bukan yang gue promo, enggak ya. Gue membantu untuk awareness doang, bukan promo. Ayo kita cobain, Bre. Siap. Kita cobain ini yang nuang buat gue, biar gue aja yang nuang. Kita cheese aja ya. Nah, gue sedikit aja ini soalnya buat gue balik. Oke, cheese, Bro. Siap. Ini namanya es kopi susu berani bersuara, Mas. Biar makin bisa speak up. Jadi berani bersuara di Ruang Bersuara. Gimana gue bisa berani bersuara kalau nggak diundang, men? Oke, terima kasih. Oke, teman-teman community, tim community nih, langsung undang Mas Anes ya. Buat ngobrol. Ini seru sih. Maksudnya kalau menurut gue ini kalau pakai es lebih enak nih, Mas. Enak banget. Ini susunya pas ini pakai krim gitu ya. Ada krimnya kan? Ada. Oke. Nah, aku maksudnya tadi berpikir bahwa lo bayangin kalau kita ngobrol dengan asik dengan orang yang satu circle atau satu frekuensi, itu akan indah kalau kita sambil ngopi ya, men. Itu mungkin dari jam 10 mungkin bisa sampai jam 4 pagi gitu kan. Nah, tapi pernah nggak sih suatu ketika lo ada tamu atau orang komunitas itu ternyata masuk ke ruang bersuara, ternyata itu nggak satu frekuensi sama lo, itu gimana bro ngatasinnya, bro? Ya balik lagi ya, kalau kita percaya sih kalau ya ini balik lagi nih di unik, kita percaya kalau nggak ada pribadi yang stereotype lah, semua individu itu unik. Dan balik lagi dengan spirit menjadi Indonesia yang lebih baik, untuk supaya kita lebih kaya perspektif, kita harus bisa menghargai sudut pandang dan cara pandang yang orang yang beda-beda nih kadang.
ya namanya juga ideologi negaranya Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Iya. As long as we run in the same vision, same mission gitu kan. Ya, Itu artinya nggak masalah apa? lah. Produser gue nggak tahu soalnya. Pokoknya benang merahnya harus tujuannya lebih baik gitu kan, untuk Tuh. tujuannya sama, membuat Indonesia lebih baik, bukan jadi kaum separatis ya gitu. Nah, itu bre. Udah jalan aja, yang satu punya mungkin ya kan gini, apa ya, gue percaya kayak untuk buat teman-teman yang suka naik gunung nih, Oke. menuju naik gunung itu kan jalurnya bukan cuma satu, Iya benar. ada banyak Ada petnya, pintu 1, pintu 2 gitu ada kan. jalur satu, Jalur jalur satu, yang jalur dua ini, ya, ada jalur. yang jalur aman, ada yang jalur ekstrim gitu Oke. kan. Ya monggo aja gitu, Oke. asal nggak, ya balik lagi, namanya bekerja bareng pasti kan kalau bisa meminimalisasi persinggungan lah yang terjadi supaya jalannya smooth. Gitu aja sih. Keren. Sosok yang keren ini. Hah? Oke, gue pengen nanya ini, pengen tahu nih, mungkin teman-teman ada yang barusan nonton, siapa namanya? Mungkin bisa di ini dulu Instagramnya, Bre. Waduh, gua nggak aktif di Instagram, Mas. Jadi lu aktifin di mana? WhatsApp. Oke, WhatsApp di bawah ini kan. Gitu. Tapi siapa lo orang-orang kreatif nih ya, yang selalu pengen tahu gimana perkembangan suatu digital ataupun mungkin dari gen sekarang menjadi satu gen Z gitu kan. Itu gimana itu? Maksudnya lo nggak punya Instagram? Ya mau nggak mau kita juga tetap. Lo punya sih, tapi nggak aktif banget gitu maksudnya. Ya mungkin Oke. gitu ya. Apa kayak ya TikTok mau nggak mau juga kita pelajarin juga kan. Kayak Oke. itu kan jadi kayak semacam medium ya anak gue gitu. Iya. Main TikTok Tapi apa TikTok segala punya? macem. TikTok Lo pribadi gue sign in tapi nggak pernah ngupload sih. tapi lu scroll gitu doang maksudnya? Nggak juga sih, pusing banget. Oke, pusing banget. Oke, Sebising kayak Twitter gitu. Ini orang aneh sih bising menurut gue, gua. bising. Ini orang aneh banget, men. Orang kreatif yang aneh dia sih sebenarnya. Terlalu bising. Gue juga kadang untuk mendapat informasi biasanya gue caranya dua tuh. Apa gimana? Either observe atau ngomong langsung direct sama apa ya gue bilang bahasanya ya, opinion leadernya lah, udah gitu aja. Karena ya balik lagi kan sekarang serba cepat, informasi serba cepat, kadang butuh waktu juga gitu untuk mencerna informasi yang baik dan tidak gitu. Nah gue lebih memilih untuk apa ya, tidak menelan informasi bulat-bulat lah pada saat itu, tanda kutip lagi populer kayak gitu. Lebih baik ngobrol langsung aja gini. Oke, terakhir di segmen ini adalah gimana caranya teman-teman bisa ini, bisa apa namanya cari lo tadi cuman di ini. Boleh Di langsung Instagram. di Instagramnya Ruang Bersuara aja tuh nanti. Sama di YouTube ada nggak? YouTube belum? Belum. Soon. Mungkin bisa collab sama Studio Kreatif Tangsel nanti buat bikin konten bareng. Nggak, serius ini. Gue omongin janjinya, men. Serius ini. Oke, janjinya adalah akan berkolaborasi dengan Studio Kreatif Tangsel ya. Jadi teman-teman yang di kita rumah, lagi prepare studio yang lebih proper lah tanda kutip. Karena kan kalau yang di Ciputat ya ala kadar gitu. Mungkin akustiknya juga masih suka mantul-mantul, belum ada peredamnya segala macam. Soon akan mungkin dibikin, tapi kita lagi prepare yang studio yang lebih proper lah. Ini keren sih. Oke, terima kasih. Aku pengen lo ngomong yang keras tentang apa yang ada di sini. Ini keren banget sih quotes-nya sih, Bre. ini keren nih quotes-nya. Oke, yang di sini ya Mas. Ini kenapa lo ada quotes seperti ini? Mungkin quotes-nya apa sih? Mungkin bisa di kamera mana? Kamera situ. Situ. Oke. Jadi kalau di quotes ini kan kita suka ganti-ganti nih. Begitu ada packaging baru ya kita ganti quotes baru. Cuman untuk di quotes ini ada tulisan tuh make a world better, start from us today. Jadi kadang gue melihat untuk apa ya, untuk bertindak kadang kita tuh suka nungguan, menunggu everything's perfect gitu kan. Apalagi zaman Instagram nih sekarang kayak wah gue kalau nggak starting dari yang tinggi banget gue nggak akan memulai gitu. Enggak lagi gitu. Itu nggak akan kejadian akhirnya. Itu nggak akan kejadian. Justru setuju banget. Terlepas dari ide yang paling penting adalah realisasinya, eksekusinya gitu. Walaupun pada satu eksekusi awal itu tanda kutip belum perfect lah ya, belum oke gitu. Justru lo harus bertanya ketika lo jalan pertama kali dan lo udah merasa perfect, berarti itu produk nggak bagus. Apa yang lo lakukan itu belum maksimal. Justru ketika masih ada lo merasa kekurangan, itu adalah sebuah proses untuk menuju ke sana, untuk jadi lebih baik. Dan tanpa lo sadari ketika itu lo memulai sesegera mungkin, pas lo noleh ke belakang lo ternyata udah jalannya jauh banget. Itu sih makanya. Jangan ngandelin siapa-siapa, mulai dari diri lu, apa yang lu bisa small step itu tetap lebih penting gitu dibanding giant leap yang mungkin nggak kejadian dan mulai dari sekarang.
Tepuk tangan 2.000 orang yang ada di sana. Dan ini kayaknya gue bakal digantiin deh sama dia nih. Waduh, jangan Mas hostnya Anes. nih. Kayaknya gue terancam banget nih. Ini kayaknya syuting episode berapa nih? Aduh. Takutnya terakhir buat gue nih takutnya. Tapi keren banget Bre. Cerita-cerita lu sih sangat keren. Dan Tangsel itu perlu orang seperti lo sih. Jadi bisa mengakomodir, bisa merangkul dari beberapa komunitas menjadi satu dan wadah tadi gitu loh. Contohnya gue punya wadah namanya Belajar Bersama BSD Entertainment gitu kan. Mungkin nanti ada BSD Entertainment ada di bawah ini sama Belajar Bersama ada di bawah sini. Yeah. Nah, itu adalah bagian dari movement gue sih sebenarnya. Kalau aku kan kerjanya yuk kerja mulu gitu, tapi gimana caranya punya movement yang bagus yang bermanfaat buat daerah kelahiran gue di Tangsel. Intinya seperti itu sih, men. Ya. Dan aku Sama salut, spirit ya, Mas. salut sama lo, luar biasa, Bre. Luar Makasih, Mas biasa Anas. dan mudah-mudahan tetap jadi konsisten yang bener ya. Jangan sampai enggak lagi. Aku berharap kita bisa berkolaborasi dengan podcast Pariwisata Tangsel. Siap. Ya, sukses terus buat Studio Kreatif Tangsel ke depannya. Oke, terima kasih buat Ruang Bersuara. Ini tadi ada Ruang Bersuara, kita sudah nyobain kopinya juga. Dan pastinya thank you sudah bergabung di podcast Dinas Pariwisata Tangsel. Dan ada di Studio Kreatif Tangsel. Thank you banget. Sama-sama Mas Semoga berkah Anas. semuanya. Dan Sebuah kehormatan pastinya, bro, bisa diundang. bisa menjadi suatu circle yang baik buat kita semuanya. Amin. Dan Sama-sama Mas. berkolaborasi. Siap. Terima kasih. Dan salam kreatif. Bye.